Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Zakia Zulfian, NIM 19060118, mata kuliah Metodologi Penelitian. Saya akan membahas mengenai bab 2 yang berjudul Pengaruh Konsumsi Minyak Bumi terhadap Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan di Indonesia. Pada bab 2, kajian pustaka. Yang pertama, teori konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan tujuan memperoleh kepuasan setinggi-tingginya dan mencapai tingkat kemakmuran. Teori konsumsi yang dikemukakan oleh Keynes dikenal dengan hipotesis pendapatan absolut yang membahas mengenai konsumsi seseorang dan masyarakat secara absolut. Teori konsumsi Keynes didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu konsumsi akan meningkat apabila pendapatan meningkat, rata-rata kecenderungan pengkonsumsian akan mengalami penurunan apabila terjadi kenaikan pendapatan yang lebih besar daripada peningkatan konsumsi. Pendapatan merupakan determinan atau faktor penentu yang utama dalam melakukan konsumsi. Menurut Keynes, terdapat batas konsumsi minimal yang tidak tergantung pada tingkat pendapatan. Artinya, tingkat konsumsi tersebut harus dipenuhi, walaupun tingkat pendapatan sama dengan nol. Fungsi konsumsi menurut pandangan Keynes yang menjelaskan hubungan antara konsumsi dengan pendapatan nasional. Pendapatan nasional menurut konsumsi Keynes adalah pendapatan absolut yang akan menjadi dan dapat diperbandingkan dengan kondisi pendapatan relatif, pendapatan permanen, dan pendapatan lainnya yang sesuai dengan tingkat harga konstan secara makro. Jadi, teori konsumsi menurut Keynes lebih kecilnya suatu konsumsi masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh keadaan pendapatan masyarakat, menurut Mankiw tahun 2007. Konsumsi minyak bumi. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2009, Indonesia memiliki cadangan minyak bumi yang dapat diproduksi dan dihasilkan dalam kurun waktu 22.900 tahun. Gas selama 58.950 tahun. Batu bara selama 820,1 tahun. Cadangan energi yang ingin dihasilkan dapat bertahan lama jika ditemukannya sumber energi fosil lainnya. Menurut Anwar dan Mulyanja tahun 2007, rendahnya investasi di bidang perminyakan dan gas disebabkan karena jumlah ketidakpastian, di antaranya isu keamanan, tingginya pajak, dan ketidakpastian seputar implementasi undang-undang minyak dan gas yang baru, yaitu nomor 22 tahun 2001. Ketidakpastian posisi pemerintah dalam pengembangan sumur-sumur gas minyak bumi baru dan pembaruan kontrak-kontrak di sumur-sumur minyak bumi yang ada. Ketergantungan Indonesia terhadap minyak sangat tinggi, yang dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. Selanjutnya, pendapatan. Menurut BPS, pendapatan terbagi atas 4, di antaranya yaitu pendapatan nasional per kapita. Pendapatan nasional per kapita adalah suatu pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk per pertengahan tahun. Pendapatan nasional merupakan suatu pendapatan produk nasional neto atas dasar biaya faktor suatu produksi. Pendapatan hasil asli daerah merupakan suatu penerimaan yang berasal dan bersumber dari pendapatan setiap daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari suatu dinas dan penerimaan lain-lain. Dan pendapatan itu sendiri meliputi suatu upah, gaji atas jam kerja atau suatu pekerjaan yang telah diselesaikan.
upah lembur, semua bonus dan tunjangan yang berasal dari perhitungan waktu ke waktu tidak bekerja. Bonus yang dibayarkan tidak teratur, penghargaan dan nilai suatu pembayaran sejenisnya. Pendapatan per kapita adalah suatu pendapatan rata-rata tiap jiwa dalam suatu wilayah atau daerah yang dapat diperoleh dengan cara membagi jumlah total produk barang dan jasa yang telah dihasilkan satu penduduk yang berada di wilayah tersebut pada setiap tahun yang bersangkutan. Menurut Anonim tahun 1993. Jadi dapat disimpulkan, pendapatan per kapita merupakan pendapatan yang diterima dan merupakan rata-rata penduduk dari suatu negara pada waktu tertentu. Jika pendapatan per kapita penduduk di suatu daerah mengalami peningkatan, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang diterima dan dihasilkan setiap masyarakat di daerah tersebut juga akan mengalami peningkatan. Dan pendapatan per kapita yang diterima suatu wilayah akan menjadi tolak ukur dalam terjadinya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi daerah tersebut. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi secara umum terbagi atas dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik yang membahas mengenai analisis berdasarkan pada kepercayaan terhadap efektivitas dan mekanisme pasar bebas. Tokoh-tokoh mencetus teori pertumbuhan ekonomi klasik yaitu Adam Smith, David Ricardo, dan W.A. Lewis. Menurut Smith, pada pertumbuhan ekonomi klasik, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk menurut Arshad tahun 1999. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, terdapat 4 faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu diantaranya jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah, dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi klasik, dapat dikemukakan suatu teori yang menjelaskan perkaitan antara pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. Teori tersebut dinamakan teori penduduk optimum. Teori pertumbuhan klasik dapat dilihat bahwa apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marginal akan lebih tinggi daripada pendapatan per kapita. Akan tetapi, apabila penduduk semakin banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi, yaitu produksi marginal akan mengalami penurunan. Oleh karenanya, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya. Pada teori pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith, dengan teori yang telah dibuatnya, yaitu teori divisi Wallen, teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith ditandai oleh 2 faktor yang saling berkaitan. Yang pertama, pertumbuhan penduduk. Yang kedua, pertumbuhan penduduk output total. Pertumbuhan output yang akan mencapai dipengaruhi oleh 3 komponen sebagai berikut. Yang pertama, sumber-sumber alam. Yang kedua, tenaga kerja. Yang ketiga, jumlah persediaan. Selanjutnya, teori pertumbuhan ekonomi David Ricardo. Menurut T.R. Malthus, menurut David Ricardo, faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sehingga menjadi 2 kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Pendapat Ricardo ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Thomas Herbert Malthus yang menyatakan bahwa makanan hasil produksi akan bertambah menurut deret hitung 1, 2, dan seterusnya, sedangkan penduduk akan bertambah menurut deret ukur 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya, sehingga pada saat perekonomian akan berada di suatu taraf subsisten akan kemandengan.
Pada teori pertumbuhan ekonomi modern memiliki karakteristik umum yang mengakui pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian guna mengatasi kegagalan yang terjadi pada sistem pasar bebas. Kecenderungan tidak mengakui keefektifan sistem pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah. Selanjutnya, kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana terjadinya ketidakmampuan suatu individu dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup yang layak di dalam rumah tangga. Pada teori yang dikemukakan oleh Malthus menjelaskan bahwa pada suatu saat akan terjadi pertumbuhan jumlah penduduk yang akan melebihi persediaan bahan makanan yang ada dan yang tersedia. Pada saat keadaan ini terjadi, maka akan mengakibatkan jumlah bahan makanan dan akan menjadi terbatas. Maka akan berakibat terhadap penduduk yang memiliki pendapatan rendah tidak akan mendapatkan bahan makanan yang dikarenakan harga dan jumlah bahan makanan yang melambung dan terbatas. Penduduk tersebut akan miskin. Menurut BPS, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan suatu penduduk atau masyarakat dalam bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, dan papan, atau makanan dan bukan makanan yang dapat diukur melalui sisi pengeluaran masyarakat. Menurut suatu penduduk dapat dikatakan penduduk miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita setiap bulannya di bawah garis kemiskinan. Menurut Kuncoro tahun 2004, faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan penduduk di suatu daerah merupakan tingkat dan laju pertumbuhan output yang dihasilkan di wilayah tersebut tidak maksimal dan memadai. Distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan apa yang telah dihasilkan masyarakat di daerah tersebut. Kesempatan kerja yang minim, tingkat investasi yang rendah. Pada penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Elnur S. Priyasono Mangara Tambunan dengan judul Perkembangan Konsumsi dan Penyediaan Energi dalam Perekonomian Indonesia. Dengan menggunakan metode analisis data yang digunakan adalah kombinasi antara analisis trend dan analisis deskripsi. Analisis trend digunakan untuk menunjukkan pola penyediaan energi menurut jenis energi dan konsumsi energi di semua faktor, yaitu sektor industri, sektor rumah tangga, sektor transportasi, pertanian, dan sektor lainnya. Cenderung meningkatkan, sementara itu pasokan energi secara keseluruhan cenderung meningkat, namun dengan porsi yang lebih kecil meningkat dibandingkan dengan peningkatan konsumsi. Hal ini mengakibatkan Indonesia yang sangat tergantung terhadap impor, khususnya pada impor bahan bakar minyak. Untuk mengatasi masalah energi di Indonesia dibutuhkan energi konservasi, yaitu dengan cara melakukan kampanye penghematan energi, pembentukan energi hukum konservasi, dan pembentukan pusat konservasi energi. Selain itu juga diperlukannya kebijakan suku bunga rendah dan nilai tukar yang stabil untuk mendorong investasi di sektor energi dan untuk meningkatkan produksi minyak mentah dan menangkal dampak negatif dari kenaikan harga minyak dunia yang menyebabkan penurunan pasokan energi. Dalam jangka panjang, perlunya upaya untuk mengalihkan penggunaan energi bersumber dari sumber daya yang tidak terbarukan ke penggunaan energi yang merupakan sumber daya yang terbarukan, seperti pemanfaatan energi air, angin, biomasa, biodiesel, biogas, dan sumber energi berkelanjutan lainnya. Dengan kata lain, dibutuhkannya hijau strategi energi. Sekian penjelasan saya mengenai bab 2 tinjauan pustaka yang berjudul
Pengaruh konsumsi minyak bumi terhadap pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.